Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat puasa kita tidak hanya menahan dari lapar dan haus saja, akan tetapi kita juga menahan diri dari hawa nafsu, syahwat, dan lain sebagainya, termasuk yang membatalkan puasa. Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min syiyami illal ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita harus berhati-hati dalam berpuasa, karena diingatkan dari hadis tersebut di atas, banyak orang yang berpuasa kehilangan pahala puasanya. Maka dari itu kita harus tahu hal-hal apa saja yang bisa menghilangkan, merusak pahala puasa. Hadis Rasulullah juga oleh Dailami dikatakan, khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong atau berdusta. Di mana berdusta adalah perkataan yang tidak sesuai dengan realita atau sebuah kenyataan. Sehingga dalam Islam berdusta ini tergolong dosa yang besar. Sebab dengan perkataan yang bohong, ini adalah merupakan awal mula dari berbagai maksiat yang lain. Sehingga jika kita seorang muslim berdusta, berbohong saat kita berpuasa, maka ibadah puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ghibah. Al-ghibah yakni membicarakan kejelekan, keburukan, membicarakan aib dan cacat orang lain. Seandainya orang lain mendengarnya, dia akan sakit hati atau bersedih mendengarnya. Inilah yang dimaksud dengan ghibah. Dalam Islam menganalogikan perbuatan ghibah ini seperti halnya memakan bangkai saudaranya. Maka dari itu, jika seandainya kita sedang berpuasa, kemudian kita ghibah, mengomongkan, menggibahkan saudara kita, orang lain tentunya, ini akan menghilangkan pahala puasa kita. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah an-namimah. An-namimah yakni mengadu domba. Sebuah fitnah yang muncul, yang berakar dari sebuah kebencian. Perasaan yang muncul dari melihat sesuatu, melihat orang lain memiliki hubungan baik, sehingga dia menjadikan orang lain tersebut bertengkar, berkelahi, dan berpisah. Jika kita berpuasa, kemudian kita melakukan namimah, maka kita akan kehilangan pahala puasa kita. Yang keempat adalah yaminul ghamus. Yaminul ghamus adalah bersumpah palsu atau disebut dengan ingkar janji. Di mana seseorang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah dengan huruf aqsamul qasam, ini menggunakan huruf-huruf sumpah, wallahi, tallahi, billahi, kemudian dia ingkar janji tentunya, maka disinilah dikatakan sumpah palsu, yaminul ghamus. Sehingga ketika kita berpuasa, kemudian melakukan perbuatan yaminul ghamus, kita akan juga kehilangan pahala puasa kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah nadrul ain bisyahwat. Jadi mata yang melihat dengan bersyahwat. Jadi seseorang yang tidak bisa menjaga matanya dari perbuatan syahwat, sehingga di sini menimbulkan sebuah desire, gairah, ini juga akan menghilangkan pahala puasa. Sehingga dikatakan ketika seorang berpuasa kemudian mengumbar hawa nafsunya,
dia tidak menjaga dirinya, maka dia akan terjerumus juga ke lubang kemaksiatan. Hal inilah juga akan menyebabkan kehilangan pahala puasanya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga diri kita, menjaga puasa kita, sehingga puasa kita nanti benar-benar menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya mudah-mudahan kita oleh Allah dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.